selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, ada yang berulang tahun di sepanjang minggu ini? Angkat tangannya. Selamat ulang tahun adik-adik semuanya. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan memanggil aku menjadi anak baik. Saatnya kita memuji Tuhan, semua bangkit berdiri, kita bernyanyi It's Good. Musik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi burung pipit yang kecil. Musik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari Tita ke-9. Semua sama-sama mengucapkannya, 1, 2, 3. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan, semua kembali bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 455, Mintalah, Mintalah. Musik. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah,
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari Mazmur 37 ayat 3. Ayo semua adik-adik dibuka Alkitabnya, Mazmur 37 ayat 3. Oke, apabila sudah menemukannya, ayo kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Ayo kembali untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, ada satu sobatku yang setia. Musik. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua, adik-adik persiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 28, Hatani Jehovah. Musik. Hatani
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatinya, siapkan juga Alkitabnya. Kita akan menyambut firman Tuhan di minggu hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita membaca Alkitab kita, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, tertulis dalam kitab Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi anak-anak sekalian, mari kita ikuti bersama. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Yeremia yang sudah kita baca dan juga kita dengarkan bersama-sama. Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-8 dengan tema khotbah kita, Tuhan memanggil aku menjadi anak yang baik. Nah, sekali lagi, Inang sebutkan, Tuhan memanggil aku menjadi anak yang baik. Siapa di sini yang sudah menjadi anak yang baik? Coba tunjuk tangan. Apa ciri-ciri anak yang baik? Nah, itu yang mau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalian mungkin pernah diperintahkan oleh orang tua untuk melakukan sesuatu. Atau mungkin kalian pernah disuruh oleh orang tua untuk mengerjakan sesuatu. Atau mungkin di sekolah, ya anak-anak pernah diutus oleh sekolah untuk mengikuti sebuah perlombaan atau sebuah pertandingan. Ketika anak disuruh atau ketika anak dipilih untuk melakukan sesuatu, artinya anak tersebut diberikan tanggung jawab, diberikan sebuah mandat, diberikan sebuah tugas untuk dilakukan. Bagi sebagian anak mungkin mereka melakukannya setengah hati, atau bagi sebagian lagi ada yang menolak dengan berbagai alasan. Aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak sempat, aku tidak ada waktu, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekolah minggu, hal yang sama juga terjadi kepada seorang yang bernama Yeremia. Ketika Tuhan mengutus Yeremia menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel, Yeremia menolak panggilan Tuhan dengan alasan bahwa Yeremia masih muda, Yeremia tidak pandai berbicara, Yeremia tidak bisa melakukan seperti apa yang diamanatkan, yang diminta oleh Tuhan kepadanya. Itu bisa kita lihat dalam pembacaan kita di ayat 6. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Ini adalah bentuk penolakan Yeremia secara halus kepada Tuhan. Namun anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus,
Tuhan tidak membiarkan Yeremia menolak panggilan, tugas, pengutusan itu. Tuhan justru menguatkan, menghibur, memampukan Yeremia dengan mengatakan bahwa aku mengetahui tentang kemampuanmu. Aku mengetahui keberadaanmu. Aku mengetahui apa yang bisa kau lakukan sebab akulah yang menciptakan engkau. Bahkan Tuhan mengatakan di ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah, hebat sekali ya. Ketika Yeremia menolak panggilan Tuhan, ternyata Tuhan sendiri yang mengatakan, aku mengenal engkau. Aku yang menjadikan engkau lewat rahim ibumu, bahkan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah, hebat sekali ya anak-anak sekolah minggu, di mana Tuhan memilih Yeremia menjadi nabi ketika dia masih muda. Namun dia menolak secara halus, tetapi kemudian Tuhan mengatakan, aku akan menolong engkau. Jangan katakan kalau aku ini masih muda, kata Tuhan di ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tuhan meyakinkan Yeremia dengan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Di ayat 9, anak-anak sekolah minggu, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan juga mengutus kita. Sama seperti Yeremia yang diutus oleh Tuhan menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Dia masih muda, mungkin juga perawakannya kecil, mungkin dia tidak punya banyak pengalaman, dia tidak bisa berhadapan dengan banyak orang, tetapi dia mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku masih muda, aku tidak pintar berbicara, aku tidak punya talenta, apa yang bisa kulakukan? Anak-anak sekolah minggu, disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan memperlengkapi semua orang yang dikasihinya. Lalu Tuhan sendiri yang mengatakan, aku akan menolong engkau, aku akan menguatkan engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan menjamah mulutmu, sehingga ketika engkau tidak bisa berbicara, aku yang akan menolong engkau, supaya engkau dapat melakukan tugas panggilan, memperkatakan, menyampaikan apa yang harus kusampaikan, kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan, kata Tuhan kepada Yeremia. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan juga memanggil kita, supaya sama seperti Yeremia, kita menjadi nabi-nabi kecil. Mungkin tugasnya berbeda ya, tidak lagi di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi kita dipanggil menjadi nabi-nabi Yeremia masa kini untuk melakukan kebenaran, untuk menyatakan kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang baik seperti tema minggu kita, Tuhan memanggil aku menjadi anak yang baik. Maka Tuhan mengutus kita hari ini supaya kita juga memperkatakan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik. Misalnya,
Ketika orang tua memberikan kita perintah, ketika orang tua menyuruh kita mengerjakan sesuatu, kita harus lakukan itu dengan senang hati. Ketika sekolah atau gereja mengutus kita untuk ikut kompetisi misalnya, untuk ikut lomba paduan suara, ya kalau Tuhan berkenan memilih kita, pasti Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan menyempurnakan talenta yang ada di dalam diri kita. Walaupun anak-anak sekolah minggu masih kecil, ya masih muda, tapi Tuhan bisa memakai kita melakukan kebaikan, memakai talenta-talenta yang ada bagi kita. Talenta membantu orang tua, talenta bernyanyi, talenta untuk berdoa, talenta untuk melakukan apapun. Misalnya kalau di gereja, ya dengan rajin beribadah, rajin datang ke gereja, itu juga tugas panggilan Tuhan kepada kita. Lalu ketika di gereja dia ikut bernyanyi dengan sukacita. Ketika berdoa, dia juga berdoa dengan baik, dengan husuk. Atau mungkin ketika kita di sekolah kita rajin belajar, kita mengikuti aturan di sekolah, kita disiplin dengan waktu, kita rajin mengerjakan pekerjaan rumah, atau mungkin kita suka menolong teman, meminjamkan barang punya kita, apakah buku, kalau teman kita tidak punya pensil kita pinjamkan, itu juga melakukan kebaikan. Begitu juga di rumah. Kalau orang tua kita mengatakan rajin belajar, mengerjakan PR-nya, menuruti aturan di rumah, itu juga adalah melakukan kebaikan. Berarti kalau kita melakukan itu hari ini, sama halnya Tuhan memanggil kita, Tuhan menetapkan kita supaya kita menjadi Yeremia kecil di masa sekarang. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, selamat menjadi anak-anak Tuhan. Selamat menjadi Yeremia kecil di masa sekarang dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan perintah Tuhan, dengan menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Anak-anak sekolah minggu ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Setiap minggu pertama kita punya aktivitas. Maka aktivitas kita di minggu ini sesuai dengan firman Tuhan, dengan tema kita, aku ingin menjadi anak yang baik. Tugas anak-anak sekalian adalah mengerjakan pekerjaan di rumah. Nah, membantu orang tua di rumah. Nanti seperti biasa kirim fotonya ke Kairos dengan nomor telepon yang tertera di sini. Ya, seperti biasa terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirim fotonya, mengirim videonya, nanti ditayangkan di YouTube Kairos Sekolah Minggu. Nah, lalu seperti yang Inang Pendeta katakan tadi, tugas minggu ini adalah mengirimkan foto ketika membantu orang tua. Misalnya menyiram tanaman, wah itu kan kebaikan ya. Kemudian mencuci piring, mau membantu orang tua mencuci piring. Atau menyapu rumah, atau belajar ya, mengerjakan PR di sekolah, atau mungkin melipat selimut. Ayo di sini siapa yang begitu bangun langsung lipat selimutnya. Ada Inang Pendeta pernah dengar begini, seorang tokoh besar, Inang Pendeta lupa namanya, tapi dia bilang anak-anak yang sukses di masa yang akan datang diawali dari hal yang kecil, yaitu melipat selimut waktu bangun pagi. Jadi kalau kita menjadi orang sukses, orang besar di masa depan, mulai dari hal kecil. Misalnya, aku melipat selimut dulu. Nah, bukan melipat selimutnya yang membuat sukses, tetapi disiplin, ya. Kemudian keteraturan dengan bersedia melakukan hal-hal yang kecil di rumah. Jadi, anak-anak sekolah minggu silakan dikerjakan aktivitasnya, nanti fotonya dikirim ke YouTube New Kairos dengan mengirim ke nomor yang tertera
di tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami di minggu yang baru ini. Terima kasih kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Berkatilah firman-Mu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan dan motivasi bagi kami, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing dimanapun mereka berada, yang ikut menyaksikan tayangan YouTube New Kairos Sekolah Minggu ini. Berkatilah anak-anak kami semua, berikanlah kecerdasan, kepintaran dan hikmat yang daripadamu, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang penuh berkat dan juga setia untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Berkatilah juga orang tua anak-anak sekolah minggu ini dimanapun mereka berada. Kuatkan, mampukan mereka menjadi anak yang terus mengajar, mendidik dan mendoakan anak-anak mereka untuk masa depan mereka yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan mereka, dan Tuhan menjadi jaminan hidup masa depan bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah juga tayangan YouTube Kairos ini, biarlah kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa dan syukur kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat adik-adik, firman Tuhan jangan hanya diingat hari ini aja, harus selalu kita ingat di kehidupan kita sehari-hari. Oke? Setuju? Oke, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo semuanya dipersiapkan persembahannya. Kita bernyanyi Laskar Kristus. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Oh iya adik-adik, tadi kata Inang Pendeta ada tugas minggu.
Ayo, jangan lupa dikumpulkan ya, tugas minggunya kita akan tayangkan di 2 minggu kemudian. Dikumpulkan sebanyak-banyaknya, nanti akan kita tayangkan di ibadah Minggu Kairos. Kemarin itu sudah banyak sekali yang mengumpulkan, berarti tandanya di minggu ini harus lebih banyak lagi. Oke, setuju? Jangan lupa mengumpulkan ya adik-adik, nanti nomor teleponnya bisa kita tayangkan di bawah ini atau di slide berikutnya. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.